Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RK, jumpa lagi dengan Kak RK, masih di channel Rumah Komponen ya. Kali ini kita akan membuat sebuah project, yaitu alat yang dapat dikendalikan dengan beberapa remote atau bermacam-macam remote ya. Nah, ini kit yang akan kalian dapatkan seperti ini ya. Isinya langsung aja kita unboxing. Sebelum kita memulai tutorialnya, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kalau video ini bermanfaat. Oke, langsung aja. Kit yang akan kita dapatkan, yang pertama adalah tempat baterai A2 isi 4 ya, seperti ini, yang bagian ujungnya sudah terpasang header mil ya, yang sudah terpasang header mil. Lalu di dalam plastiknya, nah, kita langsung bongkar saja. Oke, ini ada breadboard mini ya, seperti ini, breadboard mini untuk uji coba. Lalu ada sensor infrared ini, atau biasa disebut sensor TV ya ini. Kemudian ada transistor NPN 222 2N2222 ya. Seperti ini, kita cek dulu. Nah, itu bisa terlihat 2222A ya, kakinya 3 ya, ini kakinya melengkung. Untuk datasheetnya atau pin-pinnya nanti kita jelaskan. Kemudian ada saklar atau switch 6 pin, ini on off ya, terkunci. Oke, kemudian ada relay 5 volt, ini relay 5 volt 10 kaki ya, tapi yang kita gunakan hanya 8 kakinya, yang 2 tidak kita gunakan. Kemudian nah, ini ada sensor ya, sensor TTP ya ini. Nah, ini yang sudah diberi header mil, biar nanti perakitannya lebih gampang, yang sudah dimodifikasi tentunya ini, jadi biar bisa dihubungkan dengan sensor infrared. Lalu ada LED indikator, ada resistor ya. Resistor yang kita gunakan adalah 1 mega, ini resistor 1 mega dan 100 ohm atau 220 ohm, sama aja. Nah, kalau yang 1 mega, nah, ini khusus untuk sensor. Kemudian ada motor DC yang sudah terhubung dengan jumper ya, sudah ada jumpernya. Lalu kabel jumper tentunya untuk kita merakit di project board. Oke, seperti itu. Oke, langsung aja kita gambarkan rangkaiannya ya. Untuk rangkaian yang akan kita buat, saya gambar di kertas dulu biar nanti kalian mudah dalam perakitannya. Kita identifikasi dari sensor. Nah, sensornya tadi sensor infrared ya, sorry. Nah, ini kita gambar dulu. Kakinya ada 3. Oke, untuk kaki yang paling kiri ini adalah data atau sinyal. Kemudian kaki yang tengah adalah ground. Lalu kaki yang paling kanan adalah VCC atau tegangan. Nah, ini VCC, ground, dan data atau output. Kemudian transistor ya, transistor 222A
seperti ini kakinya. Kita gambarkan. Ini transistor, ini sensor tadi ya, sensor IR, lalu TR, NPN ya, ini jenis NPN. Kita gambarkan dulu bentuknya seperti ini ya. Nah, 1 2 3 kakinya. Nah, kakinya ini terdiri dari emitor, kemudian basis, dan kolektor. Jadi ada 3 kakinya. Yang ini adalah emitor, yang ini basis, sedangkan yang ini kolektor. Nah, jangan sampai kebalik ya. Nah, jadi bentuknya dia itu setengah lingkaran yang rata, yang ada tulisan transistornya, itu bagian yang kita gambarkan ya. Kita gambarkan seperti ini. Lalu ada ini ya, relay 5 volt 10 kaki. Saya gambarkan tampak dari atas. Relay 5 volt. Saya gambarkan relay 5 volt. Gambarnya seperti ini. Kakinya ada 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yang 2 tidak kita gunakan ya, kita lipat. Jadi ini yang kita lipat. Ini ya melihatnya. Nah, ini seperti ini. Ada tulisan, kalau bisa ada tulisan NEC, ini mereknya ya, NEC ini ya. Oke. Jadi untuk transistor ini ya, bagian depan ini adalah common atau coil ya, bukan common, coil. Ini adalah coil. Yang atas adalah ground atau min, sedangkan yang bawah adalah plus. Jadi relay ini tidak bisa dibalik ya. Jadi dia hanya polaritasnya yang atas min, yang bawah plus, seperti itu. Lalu ini adalah kontaknya. 2 3 ini adalah kontaknya. Kalau umpama saklar, ini adalah kontak saklarnya. Nah, ini yang tengah adalah common A, yang ini common B. Nah, jadi COM B, COM A. Nah, jika kita mau menghubungkan pada perangkat atau komponen lain, kita bisa memanfaatkan yang A atau yang B. Jadi ini terbagi jadi 2. Dia ada 2 kontak. Kalau saklar dia ada kontak A dan kontak B. Nah, yang ini adalah, kalau tidak salah ini normal close ya. Kalau yang ini adalah normal open. Yang ini juga sama, normal close. Yang ini normal open. Seperti ini. Nah, dari gambar rangkaiannya ya, biar kita tidak kebalik. Oke. Lalu langsung aja kita pada breadboard ya. Nah, untuk yang masih awam tentang breadboard, ini adalah papan uji coba atau tempat kita merangkai ya secara langsung tanpa menggunakan PCB. Jadi kita merangkainya di sini. Nah, untuk titik-titik yang nyambung atau yang terhubung adalah mulai dari atas sampai ke 5 titik ini terhubung ya, dari atas ke bawah ini terhubung, tapi dia ke samping tidak terhubung. Jadi kalau kita bisa gambarkan, garisnya adalah lurus ya, vertikal. Nah, jadi ini lurus ke sini, lalu ini lurus ke sini. Jadi hanya 5 titik vertikal ini yang nyambung, begitu seterusnya semua. Nah, jadi untuk pemasangan komponen di ini, jadi perlu diperhatikan, hati-hati jangan sampai ternyata nyambung. Oke, langsung aja saya praktekkan untuk pemasangan relay ya. Kan di sini ada 2 bagian, atas dan bawah. Jadi kita gampangnya letakkan di tengah aja. Nah, seperti ini. Sama seperti IC ya dia. Nah, tadi sesuai gambar, yang bawah plus, yang atas min. Oke, kemudian untuk rangkaiannya ya. Ini pemasangan.
Sekarang kita gambarkan rangkaiannya dari apa ini, sensor infrared dulu. Dari sensor infrared kita gambarkan sensor infrarednya ya. Ini kakinya 3 ya. Kemudian modul ini ya, modul ini. Oke, modul ini tadi kita belum jelaskan. Yang ini sudah dimodifikasi ya. Jadi ini input dari IC. Kemudian di sini ada 6 pin header male ya. Yang 2 atas ini adalah VCC, dia urutannya sesuai ini. Jadi 2 ini dihubung ke VCC. Yang tengah 1 ini adalah input atau output ya. Nah, ini yang kalau kita gunakan di rangkaian nanti sebagai output. Sedangkan yang 2 bawah adalah ground. Nah, ini di ground. Jadi kalau kita butuh ground 2 sudah tidak perlu menyambung lagi, tinggal hubungkan jumpernya ke sini. Yang ini juga begitu. Oke, kalau kita gambarkan modul ini tadi ya, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini adalah out, yang ini VCC ya, 2 yang ini, ground 2 yang ini. Nah, gitu. Saya perjelas. Oke, lalu yang ini adalah IC ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita rangkai adalah dari ini ya, dari sensor IR. Outputnya kita hubungkan dengan transistor 1 mega. Kita hubungkan dengan input. Lalu ke kaki sensor, kaki pertama ya, karena kaki pertama adalah data, kita masukkan ke sini. Lalu untuk kaki ke yang tengah langsung kita hubungkan ke ground. Yang tengah ini berarti ground yang sini ya. Oke, kita lewatkan sini. Nah, kalau saya lompati seperti ini berarti dia tidak sambung ya. Kalau saya bunderin atau ditebelin gini, ini berarti nyambung. Lalu kita hubungkan dengan kaki ground. Nah, tadi kan kakinya ada 5. Nah, kita hubungkan ke kaki ground. Gini. Kemudian yang VCC juga sama, kita hubungkan ke VCC. Nah, seperti ini. Jadi ini kita hubungkan ke sini dulu. Apabila sudah, jadi output yang tengah ini, output dari sensor ini, kita hubungkan ke resistor 220 atau 100 ohm ya, 220 atau 100 ohm. Nah, kita hubungkan ke transistor. Nah, transistor yang ini ya, 2N. TR, saya tulis TR, kakinya 3. TR kakinya 3 ke basis ya, ke tengah atau ke basis, berarti yang ini. Nah, tadi kan ini basisnya di sini, jadi yang tengah. Lalu kaki emitornya, ini kan emitor, kita hubungkan ke relay 5 volt. Relaynya kita gambarkan di sini aja, di atas ya, saya gambarkan ke atas. Kemudian ini coil ya, ini coil tadi, ini kakinya yang lain. Nah, dari apa tadi, emitornya kita hubungkan ke kaki ground ya, ke kaki ground. Jadi yang ini kan tadi ini min ya. Nah, ini kan min, jadi kita hubungkan ke kaki min. Nah, sedangkan VCC ini kita hubungkan ke VCC dulu. Nah, sini. Nah, kaki benar ya, kaki emitornya dari sini ya, benar. Oke, sudah benar. Sorry. Ini kemudian kaki kolektor kita hubungkan ke ground. Nah, groundnya masih ada 1 tadi di sini,
kita hubungkan pelan-pelan ke transistor. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya. Sudah selesai. Oh, tinggal ini ya. Nah, tinggal satu lagi ini VCC ke baterai. Nah, sekarang kita gambarkan tempat baterainya. Ini tempat baterai B, saya tulis baterai B, yang ini untuk min, yang ini untuk plus. Nah, minnya ya kita hubungkan ke sini aja. Nah, kemudian untuk plusnya kita hubungkan ke sini. Saya lompati 2 kali. Nah, oke. Nah, jadi sudah selesai untuk rangkaiannya, cuman seperti ini ya. Nah, jadi baterai dihubungkan ke ground, min ke ground, min itu sama dengan ground sama ya. Kemudian plus dengan VCC itu juga sama. Jadi ini relaynya sudah nyala, cuman relay belum kita hubungkan ke rangkaian apa ini namanya LED ya, atau sebagai output. Kita bisa manfaatkan ini motor DC, kemudian buzzer, bisa juga LED indikator seperti ini. Oke, untuk gambarnya sudah, langsung aja ya. Mempersingkat waktu, kita langsung rangkai di project board. Kita mulai dari sensor. Mana sensornya? Ini sesuai gambar ini. Nah, sekarang rangkai di sini. Nah, pemasangannya kan dia ke bawah nyambung, jadi saya sambungnya di sini karena dia kan akan terpisah ya. Kemudian transistor 1 mega. Ntar saya cari dulu 1 mega kan ini, dan juga ini. Oke, ini transistor 1 mega. Oke, kita hubungkan di kaki tengah ya. Kaki pinggir sorry. Sini. Nah, seperti ini, seperti di gambar ya. Lalu kita hubungkan ke sini kan ya. Nah, saya butuh kabel jumper male to female. Ini kabel jumper male to female, saya hubungkan dulu ke sini, baru ke resistor 1 mega. Nah, jadi ini ke sini. Oke, lalu saya butuh male female lagi untuk kaki yang tengah adalah ground. Tengah. Sorry, ini pakai male female. Ini kaki tengah adalah ground. Ya, ground, lalu kita hubungkan sama ground. Nah, seperti ini ya, ground. Kemudian saya ambil satu lagi male female sama yang ke VCC atau ke tegangan. Baik. Ini. Jadi ini sudah semua. Nah, sekarang tinggal kita rangkai di output ya. Outputnya menggunakan transistor 220 atau 20 atau 100. Saya pasangkan di sini saja. Mana ya? Oke, di sini aja. Saya pasangkan di sini. Di belakang ya. Nah, lalu saya butuh male female lagi yang out, yang dari modul TTP nya saya hubungkan ke sini. Oke, nah kan ini transistor ini ya, yang tengah sudah terhubung. Lalu ke transistor 222, mana transistornya?
ini. Nah, transistornya masuk ke tengah ya, kaki ini, kaki tengah atau basis. Saya letakkan di sini transistornya biar lebih dekat ya. Nah, tengah ya. Nah, ini sudah terhubung ke tengah. Oke, seperti ini. Lalu yang ini ke ground. Berarti saya butuh kaki kolektor ya, ini kaki kolektor kita hubungkan ke ground. Groundnya tadi kita sudah gunakan di sini. Nah, jadi bisa kita ambilkan dari groundnya ini aja, karena sama aja, karena ini sama-sama ground. Yang tengah ya, kaki tengah. Nah, di tengah ini ground. Lalu satu lagi ini ke relay ya. Oke, ke relay kaki emitor. Nah, ini kaki emitor ke relay, kan, emitor ke relay yang atas. Oke, berarti emitor ke relay yang atas. Nah, seperti ini ya kan, kaki emitor ke relay yang atas. Nah, ini kan relaynya atas, sedangkan relay yang bawah ke VCC. Nah, ini berarti relay yang bawah ini ke VCC. VCC nya kita ambil dari sini juga, IC aja. Oke, sudah selesai. Sudah ya, rangkaiannya tinggal baterai. Sekarang kita hubungkan baterai. Yang merah adalah VCC. Tadi kita hubungkan VCC adalah yang ini ya. Nah, ini VCC kan tadi. Nah, relay yang bawah kan VCC. Ini relay yang bawah kan VCC. Jadi baterai bisa kita hubungkan ke sini, sama aja. Nah, ini kan baterai plus VCC. Nah, relay bawah. Sedangkan untuk minnya kita ambil dari tengah ini aja bisa. Tengahnya IR, sensor IR. Oke, sudah selesai ya. Nah, seperti ini untuk rangkaiannya. Kita belum kasih output apa-apa di relay. Jadi sama, kita belum kasih output apa-apa di relay. Pelan-pelan aja yang rakitnya. Oke, langsung aja kita coba pasang baterainya ya. Saya gunakan baterai beberapa merek ini. Sudah semua. Ini kita perhatikan, kita gunakan. Nah, ini ya, LED-nya menyala, relaynya terdengar suaranya ya, seperti itu. Oke, kita butuh jeda beberapa detik untuk menyalakan lagi. Letakkan, lihat indikator di sini ya, ini berarti berfungsi dan ada suara hentakan dari relay ya, suara relaynya. Nah, itu cedik. Tombol apapun bisa kita gunakan ya. Nah, bisa nyala, cuman dia butuh jeda, ada jedanya. Nah, belum mau, nanti kita tes lagi. Belum mau. Nah, nyala ya. Oke, kita beri jeda, dia butuh jeda karena baterai, kalau biasanya saya menggunakan adaptor 5 volt ya, karena ini kita pakai baterai ya, 6 volt ini. Kita cek lagi, ini ya sensornya, jadi remote kita arahkan ke sensor ini. Nah, seperti itu. Oke, bisa ya, berhasil rangkaiannya. Selanjutnya kita tinggal buat kendalinya, kita mau menyalakan apa gitu ya. Nah, ini juga bisa nyala dari sensor, ini kan sensor sentuh ya, TTP ini. Jadi kita bisa menyalakannya di sentuh di bagian, nah ini
bagian bodinya. Oke. Oke, saya copot dulu satu. Nah, kita buat rangkaian untuk menyalakan sesuatu di sini ya. Kita nyalakan ini coba ya, dinamo. Jadi rangkaiannya kalau kita ingin menyalakan dinamo, tadi kan di sini disebutkan ada COM ya, common, NC, NO. Berarti kita hanya manfaatkan common atau NC atau common dengan NO. Jadi pilih salah dua ya, pilih dua pin. Kita pakai yang gampang diakses, yang atas ya. Ini commonnya kita hubungkan ke ini aja, yang deket adalah VCC. Kita hubungkan ke VCC ya, commonnya kita hubungkan ke VCC ya, sini VCC. Kemudian yang ini kita hubungkan ke dinamo ya, dinamonya tadi, nah, motor ya. Kemudian kaki satunya kan ada dua ya dinamo, satunya ini ke relay, satunya lagi kita hubungkan langsung ke ground. Kita bisa ambil di sini aja, tengah ini kan ground ya. Nah, yang dekat kita ambil di sini. Oke, nah cuma seperti ini rangkaiannya. Nah, misalkan kita mau menyalakan lampu rumah atau kipas angin atau perangkat elektronik AC, jadi kita tegangannya bukan 5 volt dan ground, tapi tegangannya ini tegangan PLN ya. Jadi tidak dihubungkan ke sini lagi, jadi dia beda jalur nanti. Nah, itulah gunanya relay, untuk menghubungkan antara perangkat DC atau rangkaian kecil ke rangkaian yang lebih besar dengan arus atau tegangan AC ya. Dia bisa, karena ini DC dan AC, ini kontaknya bisa DC dan bisa AC, seperti itu. Ini analoginya kalau misalkan ini kipas angin ya, tapi kalau kipas angin jangan rangkaian ini, harus pakai AC. Kemudian kabelnya jangan pakai kabel yang kecil ya. Oke, langsung aja kita rangkai di sini tadi ya, di commonnya ke VCC. Kita ambil jumper common yang tengah ini ke VCC, kita ambil di sini, sama aja. Ini kan kabel merah baterai ya, VCC atau 5 volt. Lalu nah, ini kabel satunya adalah ke normal open ya, atau NO, kontak yang ini. Satunya lagi normal ke sini, satunya lagi ke ground. Kita cari ground yang paling deket, sebenarnya ada di situ, tapi tidak cukup tempatnya ya. Kita hubungan ke hijau ini juga ground, biru bukan. Ya, kita masukkan ke sini. Ini kan ada 5, masih ada satu yang anggur ya, sudah dipakai 4 di sela-sela sini. Oke. Nah, oke, saya ternyata kabel ini tadi error. Oke, ternyata bisa kalau kita tes manual ke sensor aja. Nah, sensornya pakai remote. Nah, nyala ya, nyala. Nah, masih menyala. Nah, mati. Kita nyalakan lagi. Butuh jeda ya. Nah, oke, nyala. Kita mati ya. Oke, seperti itu. Nah, maka kita sudah membuat output. Anggap aja ini kipas angin, kita kendalikan dari remote. Kita coba yang lain ya, LED ya. Kalau LED kita butuhkan yang namanya resistor. Kita butuh resistor karena LED ini tegangannya kecil. Jadi kita pasang di sini, sama ya rangkaiannya, cuman satu lagi kita butuh rangkaian komponen resistor. Ini saya kebingungan groundnya ya, memasang groundnya, karena groundnya di sini. Kita pasangkan dengan ini aja,
atau kita lewatkan yang tadi aja yang lubang. Nah oke, nah seperti itu ya. Lihat. Nah kita bisa pakai sensor di ini atau menggunakan remote. Remote sensornya kan di sini. Nah nyala ya, anggap aja ini lampu rumah, kita nyalakan menggunakan remote. Ntar dia butuh jeda. Oke nanti itu ya. Oke, rangkaiannya berhasil, semoga bermanfaat. Silahkan dicoba pelan-pelan, kita ikuti rangkaian dari ini ya, bisa di screenshot. Oke seperti itu, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk komen jika ada yang ditanyakan, subscribe dan share kalau video ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.